Ya toh? Mari kita ambil ilustrasi kecil. Ada dua orang main catur, satu buah putih, satu buah hitam. Yang menang buah putih. Saya katakan menang buah putih. Apa buahnya ini? Itu yang menang? Atau orang yang menggerakkannya? Orang yang menggerakkannya, ya kan? Nah, begitu juga. Kemenangan ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai itu ada ayat, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melontar ketika terjadi kamu melontar, tapi yang melontar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna idza jaa nasrullah. Al-Fath. Fath itu berarti terbuka. Sesuatu yang terbuka tadinya tertutup. Ya kan? Tidak bisa saya katakan sudah terbuka kalau tadinya sudah pasti sebelumnya tertutup. Nah, kalau suatu daerah saya kuasai, kemudian ada lawan yang mau masuk di sini, saya pasti tutup daerah itu supaya lawan tidak masuk. Kalau dia berhasil masuk berarti dia kuasai kota itu, ya kan? Nah, kalau dia kuasai kota itu berarti dia menang. Nah, karena itu kemenangan dinamai fath. Nah, saya ambil contoh yang lain. Kalau ada tadinya ajaran, nasihat, saya sampaikan pada satu orang. Dia tidak mau terima. Itu hatinya tertutup atau terbuka? Tertutup hatinya, ya kan? Kalau dia sudah terima, sudah terbuka hatinya. Bisa jadi juga tadinya kaum musyrik ini tertutup hatinya, tidak mau menerima ajaran Islam, sekarang sudah terbuka hatinya. Jadi itu arti al-fath. Jadi kalau kamu telah melihat kemenangan atau pertolongan dari Allah yang maha besar itu telah datang, dan engkau melihat dan telah datang pula al-fath, telah berhasil pula kamu menguasai kota Mekah, atau telah terbuka pula hati orang-orang yang tadinya tertutup hatinya, ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka laksanakanlah apa tuntunan ayat berikutnya. Kita akan berhenti dulu sejenak di sini untuk berdiskusi. Nanti kita akan lanjutkan setelah tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Baik, silahkan yang mau bertanya. Siapa yang pertama? Ibu, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa setelah kemenangan di kota Mekah banyak orang yang masuk Islam? Apakah karena takut atau ikut-ikutan? Ya. Ya, jadi begini. Kita lihat dulu latar belakang. Penduduk Mekah sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka yakin bahwa Tuhan yang memelihara Ka'bah. Sewaktu kita pernah bahas surah Al-Fil, mereka yakin bahwa Allah tidak mungkin membiarkan Ka'bah dikuasai oleh orang jahat. Kalau Ka'bah tidak mungkin, apalagi menguasai kota Mekah. Nah, ternyata Nabi Muhammad berhasil masuk ke Mekah, menguasai kota Mekah. Bahkan waktu beliau masuk, beliau meruntuhkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Ini menjadikan orang-orang yang tadinya ragu berkata, ini tidak mungkin dibiarkan Tuhan kalau ini salah. Maka ini faktor pertama, oh ini pasti Nabi, ini pasti utusan Tuhan. Jadi mereka berduyun-duyun masuk Islam. Itu satu. Yang kedua begini, ini yang tidak kurang pentingnya. Penduduk Mekah memang mengenal Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah. Setelah berhijrah, beliau tidak berada di Mekah. Tetapi waktu datang ke Mekah lagi, mereka mengenal lebih dalam Nabi Muhammad SAW. Dilihat akhlaknya begitu baik, dilihat beliau sudah berkuasa memberi maaf, beliau santun,
tidak menumpahkan darah, tidak memaki orang, ini yang menimbulkan simpati. Sehingga orang percaya. Nah, itu sebabnya berduyun-duyun orang masuk Islam, walaupun kita tidak bisa berkata bahwa pasti tidak ada yang karena takut. Boleh jadi aja juga ada karena takut, tapi itu sama sekali bukan faktor atau bukan penyebab utama dari berduyun-duyunnya orang masuk Islam. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Baik, siapa lagi, Ibu? Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemenangan Nabi, berapa lama selang waktu kemenangan tersebut dengan orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam? Setelah kemenangan Nabi, ada orang-orang yang masuk Islam, tapi belum berbondong-bondong. Itu mungkin, atau begini, ini kita mau lihat dulu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita tahu Nabi memasuki kota Mekah itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Pada tahun ke-9 Hijrah itu ada yang dinamai Amil Wufud. Tahun delegasi berdatangan. Nah, kalau saya artikan ra'aita, kamu melihat, maka itu terjadi pada tahun ke-9. Kita Ramadan, tahun 8, Ramadan, Syawal, Zulqa'iddah, Zulhijjah, Muharram sudah tahun ke-9. Jadi sekitar itu, tahun itu sepanjang. Nah, tetapi kalau kita artikan ra'aita dalam arti mengetahui, maka pengetahuan Nabi itu adalah berita-berita yang sampai kepada beliau tentang masuknya orang-orang memeluk agama Islam, walaupun beliau tidak melihat dengan mata kepalanya. Karena Nabi itu tidak meninggal dunia kecuali seluruh Jazirah Arabia dan Yaman sudah memeluk Islam. Nah, jadi ayat ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalau kamu sudah lihat dengan mata kepalamu mulai tahun 9, atau kalau kamu sudah mengetahui bahwa mereka sudah masuk Islam, siap-siaplah kamu, yaitu bertasbih, beristighfar, dan kembali kepada Allah.